Halo sahabat properti dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu dengan saya Gita dan di samping saya Bapak Joseph William Wijaya. Halo Pak Joseph, apa Halo kabarnya? Gita, baik-baik. Kamu gimana? Wah, saya sangat-sangat baik nih Pak hari ini. Mantap, sukses terus. Amin. Jadi beliau ini adalah seorang entrepreneur dari beberapa bisnis dan beliau juga mempunyai bisnis di bidang properti loh. Nah, langsung saja ya kita berbincang-bincang dengan Pak Joseph mengenai properti. Pak Joseph, boleh dong ceritakan ke kita sedikit mengenai latar belakang Bapak sendiri? Ya, basically sih saya dulu kuliah itu di bidang IT ya, di bidang komputer, software, di luar negeri kebetulan. Di situ kurang lebih selama 12 tahun. Kemudian saya juga mempunyai interest dan passion di bidang properti. Jadi dulu saya sempat ikutan acara seminar, training-training dan membaca buku-buku properti dari luar negeri. Nah, dari situ akhirnya saya pun juga memberanikan diri melakukan investasi-investasi properti di luar negeri. Saya waktu itu di Australia, di Melbourne. Berarti Ya. sudah cukup lama ya Pak untuk mempelajari properti ini? Ya, kurang lebih sudah belasan tahun ya, mungkin 15 tahun ya. Mm-mm. Kenapa sih Pak akhirnya Bapak memilih properti untuk bidang yang Bapak geluti dari semua bidang yang ada? Ya mungkin ini kan semua kembali ke masing-masing orang ya. Cuman ya saya menemukan passion saya dan eh, apa yang saya coba kerjakan berjalan gitu, dan Ya. itu ada di properti. Jadi saya juga menjalaninya dan mempraktekannya. Waktu saya di luar, kita mulai dengan melakukan investasi properti pertama. Kemudian dari situ saya bisa membayar DP-nya dan kita mulai propertinya disewa-sewakan juga kamar-kamarnya. Nah, dari situ akhirnya dapat penghasilan juga, sehingga untuk melakukan cicilan saya tidak usah keluar dari duit kerja gitu ya, tapi malah terbayarkan lewat duit yang disewakan, duit hasil penyewaan kamar tersebut. Nah, dari situ jadi saya berasa loh kok ini menarik sekali gitu, karena properti selain dari nilainya, kita bisa leverage dengan nilai properti itu tersendiri. Selain itu ada juga income yang bisa kita dapatkan untuk menutup bayar cicilan, bahkan bisa lebih. Nah, dari situ saya pun semakin menggeluti dan semakin ingin mempelajari gitu, gimana orang-orang yang sukses di properti bisa melakukannya dan makin berkembang. Nah, jadi ya menurut saya selain itu juga properti investasi yang aman ya, karena kan asetnya kelihatan, asetnya nggak kemana-mana, sehingga pasti nilai tersebut fisiknya juga ada gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi nih Pak. Gimana sih plan Bapak sekarang dan bagaimana plan Bapak juga untuk kedepannya di bidang properti ini? Ya, kalau di pandemi itu ya tentunya kita melihat banyak kesempatan di industri properti. Tentunya banyak properti yang sedang ingin dijual gitu ya, atau disewakan, dan harganya itu bisa kondisinya BU itu butuh uang. Nah, jadi untuk para investor properti pasti mereka jika ada kekuatan, mereka pasti mulai mencari, mulai memfilter gitu ya, kira-kira ada nggak properti yang cocok. Jadi itu kesempatan, tapi memang kalau dalam hal ini harus long term, karena kan nggak bisa cepat-cepat kita beli terus jual lagi ya. Memang ada konsep flipping ya, jadi beli, direnovasi terus dijual lagi, tapi
kondisi sekarang mungkin ya beli ya kita harus diolah dulu gimana caranya supaya menjadi income juga. Nah dari situ baru kalau sudah waktunya dan sudah cukup bisa mempunyai nilai yang signifikan untuk dijual, baru kalau mau memikirkan untuk dijual atau tetap di-keep sebagai portfolio, karena nanti dari situ kita pun bisa membangun aset portfolio kita. Nah, jadi ya itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kayak gitu ya Pak, untuk membangun sebuah properti yang bagus. Jadi kita bisa beli dari orang-orang yang BU atau butuh, nanti kita renovasi dan dijadikan usaha-usaha atau kos-kosan atau rumah yang bagus lagi ya Pak. Iya, betul. Kayak gitu. Dari Pak Joseph sendiri, apa aja sih Pak investasi dari Bapak di bidang properti? Apakah hanya rumah saja atau ada yang lainnya? Ya, kalau di properti ya kita pastinya investasi yang landed ya. Biasanya landed artinya ada tanahnya, karena di situ pasti satu saat pasti akan naik gitu ya. Kita juga lihat kan pertumbuhan penduduk juga lebih banyak dibanding dengan ketersediaan lahan. Jadi rumah ataupun ruko ataupun gedung perkantoran itu pilihan yang baik kalau bagi saya gitu. Nah dari situ ya tentunya kita harus pintar-pintar juga, jika kita sebut sebagai investasi ya kita harus pintar-pintar mencari tempat yang punya potensi terbaik ya, dan masing-masing tempat kan tentunya bisa bermacam-macam fungsinya. Nah, jadi ya itu nanti kita pun ada bisnis untuk memanage properti. Oh iya? Iya, kita under Cornerstone namanya. Cornerstone. Ya. Itu kayak gimana tuh Pak cara kerjanya? Ya, jadi kalau Cornerstone basically sih untuk membantu owner properti yang mungkin bingung atau mungkin tidak tahu gitu ya propertinya bisa dijadikan apa dan gimana bisa memaksimalkan asetnya. Nah itu kita bisa bertukar pikiran, memberikan ide dan memberikan konsep supaya owner property itu tidak perlu pusing, tapi kita yang bantu sehingga propertinya bisa menghasilkan dengan maksimal. Tentunya dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang sudah kita analisa, karena tidak semua properti pun bisa masuk dengan apa yang kita mau capai gitu ya. Jadi memang tergantung dengan kondisi-kondisi properti tersebut. Nah itulah Cornerstone sebagai property management. Jadi kalau konsepnya Cornerstone itu properti tidak perlu terjual di Bapak ya. Jadi Bapak hanya mengelola properti yang ada. Iya, jadi di Cornerstone kita membantu memanage properti buat semua sahabat yang punya properti dan ingin memaksimalkan pendapatannya. Ya, jadi sahabat properti kalau misalkan emang punya properti yang sekiranya tidak bisa di-manage daripada sia-sia, bisa hubungi Pak Joseph nih untuk di-manage menjadi Cornerstone. Kayak gitu ya Pak? Iya, betul. Selain itu apakah ada lagi Pak bisnis-bisnis Bapak di bidang properti? Saat ini kita juga sedang membangun sebuah platform, kita sebut jualrumahfluid.com. Jadi di sini kita basically seperti agen properti, tapi kita berusaha membantu pemilik properti yang ingin menjual atau menyewakan rumahnya untuk dihandle dengan konsultan properti terbaik. Kemudian juga buat sahabat properti yang ingin tergabung di dalam network kita dan ingin mendapatkan informasi seputar properti-properti yang sedang kondisi hot deal. Jadi kita bisa membagikan tips-tips dan informasi tersebut. Nah itu basically yang sedang kita juga kembangkan, sehingga ya ini menjadi satu rantai gitu ya, satu mata rantai. Kita bisa bantu untuk sahabat yang
ingin beli properti, sudah punya, ingin jual atau ingin disewakan, atau mencari properti kedua untuk investasi, dan juga jika kebingungan propertinya mau diapain, jadi kita bisa menyediakan solusi yang lengkap buat sahabat yang ingin bermain di dunia properti. Nah, untuk platformnya ini berarti namanya jualrumahfluid.com. Apakah sudah jalan, Pak? Sudah jalan, websitenya sudah jalan, bisa diakses, dan silahkan masuk dan meninggalkan nomor telepon atau email address dari sahabat properti ya. Jadi buat sahabat properti yang punya kendala dijual, cari atau sewa properti, bisa langsung kunjungi websitenya di jualrumahfluid.com dan bisa meninggalkan emailnya di mailing list yang ada. Oh iya, jadi Pak Joseph, kita sambung lagi pembicaraan kita yang tadi. Menurut Bapak nih, bisnis properti ini atau investasi properti ini gimana sih Pak ke depannya? Apa akan selalu menguntungkan atau dia pasang surut? Kayak gimana ya Pak? Ya pastinya di mana-mana pasti ada situasi lah ya, di mana lagi keadaan baik. Kayak sekarang kan tentunya dengan pandemik ini ke harga properti juga pasti banyak yang turun. Tapi di sini justru dengan setiap situasi kita juga sebagai pebisnis ya kita harus melihat opportunity-nya selain dari masalah yang ada. Nah, jadi tapi secara jangka panjang long term properti itu pada dasarnya seharusnya pasti naik. Nah, jadi secara konsep prinsip seperti itu. Jadi sekarang gimana kita bisa berusaha agar properti yang kita sudah dapatkan itu pun juga bisa punya nilai dan punya benefit buat kita, sehingga investasi kita pun benar-benar kita maksimalkan. Kita anggap properti ini seperti vehicle ya, kendaraan kita untuk menuju kesuksesan gitu. Wah, berarti menarik banget ya Pak bisnis properti ini untuk jangka panjang, apalagi buat para millennials yang mau investasi dan bingung nih mau investasinya kemana gitu. Ya. Kayak gitu. Ya, saya pun nanti di video berikutnya saya membagikan tips buat mungkin untuk pasangan muda, pasangan yang baru married, gimana bisa mempunyai properti dengan lebih mudah, dan juga jika tidak punya uang cashnya pun bisa mendapatkan bantuan income gitu. Gimana mencicilnya nanti saya akan coba jelaskan di video berikutnya. Ya, terakhir nih Pak, apa sih tips dari Bapak untuk berinvestasi properti? Maksud saya tuh investasi yang bagus tuh di properti seperti apa, kayak gitu loh Pak, atau di wilayah mana? Apakah Bapak punya tips-tipsnya? Ya kalau dari properti itu pasti kita harus mencari yang hot deals. Jadi itu banyak guru-guru dan semua properti pasti mengutamakan deals yang baik. Deals itu kan berarti sebagian besar mengacu pada harganya sedang sangat beku gitu ya. Nah, jadi kita juga kalau mau serius, kita pun harus kerja keras dalam terus mencari gitu. Mencari. Nah, di samping itu hal-hal yang lain ya tentunya untuk lokasinya, di jalan raya atau di jalan yang potensial, terus di situ pun dekat dengan sekolah atau rumah sakit atau mall atau kendaraan umum. Nah, itu pasti juga berpengaruh ya. Dan ya basically untuk berinvestasi di properti, kalau memang namanya investasi ya kita harus pinter-pinter dalam hal sedapat mungkin jangan gunakan duit kita sendiri. Jadi kita harus bisa meleverage-kan pihak-pihak yang bisa membantu mendanai. Jadi kita harus memperbanyak gitu ya. Maksudnya begitu Anda masuk properti, seharusnya tujuannya nggak stop di satu properti, tapi harusnya memperbanyak.
Ya tentunya ya kita juga nggak boleh terlalu greedy ya. Jadi kita harus perhitungan dan punya pengetahuan, karena kalau nggak ada pengetahuannya nanti malah kita akan terjebak sendiri, malah jadi serba susah. Ya. Wah, berarti tips-tipsnya banyak juga ya sahabat untuk investasi properti. Oke, terima kasih Pak Joseph. Sama-sama. Ya, jadi kita sudah menerima informasi-informasi penting nih mengenai investasi properti dan manajemen properti yang sedang dihandle Pak Joseph, yaitu Cornerstone. Nah, bagi sahabat, saya ingetin lagi nih, untuk kalian yang mau manage properti kalian atau jual atau sewa atau beli, bisa banget kunjungi websitenya jualrumahfluid.com ya. Bener ya Pak Joseph ya? Ya. Ya, jadi di sana banyak nih informasi-informasi yang kalian butuhkan untuk investasi properti dan lain-lain. Oke, sahabat, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di like, subscribe, and komen. Jangan lupa untuk nonton channel selanjutnya. Terima kasih. Sukses.